Eh, Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Saya bersyukur loh, pas Februari kemarin mengikuti event EJJ itu ya. Jadi event itu benar-benar membantu saya atau memberikan saya pelajaran yang sangat amat luar biasa berharga. Ya, bayangkan saya waktu itu menempuh jarak 1.500 km dengan 7 hari 7 malam. Ya, jadi Senin start, Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam. Jadi saya tiba di Surabaya Minggu malam, tepatnya jam 9:25 ya. Nah, sepanjang 7 hari ini, bayangkan kalau misalnya saya tidak mempunyai lampu depan yang bisa saya andalkan, apa jadinya? Ya, jadi video kali ini saya benar-benar mau ingin serius membahas tentang lampu, ya, khususnya lampu depan, bukan lampu belakang, lampu depan. Kembali ke sejarah dulu, ya hampir 10 tahun yang lalu, lampu depan pertama yang saya beli adalah ini masih ada. Ya, bodinya masih kuat, karena ini mereknya, saya lupa merek apa ini, tapi saya membelinya waktu itu di BMTB online. Ya, 250 lumen powernya, kecil sekali. Pada waktu itu lumen yang terbesar sepertinya hanya sekitar 400-500. Belum ada lumen yang tembus 1000. Belum ada. Dan ini pun waktu itu harganya ya saya merasa kok cukup mahal ya. Wah, mahal apa enggak itu relatif, tapi waktu itu dengan lumen yang 250 itu ya saya anggap cukup besar ya, karena nggak ada lagi yang lebih besar dari 500 waktu itu. Paling besar 500 sepertinya. Jadi ini bukan yang terbesar, tapi ya menurut saya ya apa adanya, ya sudah saya ambil ini aja. Tapi ini ya juga terbatas ya, karena baterai life-nya ya juga tidak bisa lama, mungkin 1 jam lebih, tidak lebih dari 2 jam udah mati ya, kalau full power 250 lumen ya. Selang waktu berjalan, saya menambah koleksi saya dengan mengambil ini Blackburn D-Blazer 800 lumen ya, karena saya merasa bahwa penting sekali. Pada waktu itu juga saya lagi gila-gilanya seneng endurance ya. Jadi seneng endurance dan suka juga berjalan di senja atau di malam hari ya. Saya ingat waktu itu saya pakai ini juga untuk ya hampir sepanjang perjalanan 300, 400, 500, 600 km saya. Ini yang saya andalkan, D-Blazer. Waktu berjalan saya menambah lagi koleksi 800 lumen dari Cat A ini. Dan waktu EJJ, 2 lampu ini saya bawa. Bahkan saya membawa ini lagi, lesin. Ini 1000 lumen. 1000 lumen. Lihat, 1000 lumen tapi bodinya lebih kecil dari 800. Jadi saya membawa 3. Ya, pantesan ketika jalan malam hari, teman-teman itu mengekor saya dari belakang. Kenapa?
Ya karena lampunya kok paling paling terang, paling terang ya. Makanya saya tidak mau kompromi dengan lampu ini. Bayangkan saya punya 3, ya. Paling besar ya ini 1000 lumen. Oke, paling kecil ini 250 lumen. Oke, kita kesampingkan ini dulu ya. Nah, teknologi berjalan guys. Berjalan, sehingga keluarlah ini Raveman 1000 lumen. Kecilnya segini, ya. 800 lumen. 1000 lumen. 1000 lumen, 1000 lumen. Oke. Nah, apa sih istimewanya Raveman PR1000 ini, ya? Oke, beginilah penampakan dari Raveman Ampere 1000 lumen ini ya. Ini maksimum power ya, maksimum power. Tapi ini yang bisa dikatakan ini yang low beam ya. Saya akan klik fitur yang high beam, yang sepertinya seperti mobil ya. Kalau ngedim gitu loh, istilahnya ngedim ya. Lihat, yes. Jadi ada penambahan jarak ya. Ya. Nah, itu. Oke. Dan ini juga Anda bisa adjust powernya seberapa ya. 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 Ini yang paling kecil, tapi ini flicker ya. Maksimum, mengecil, mengecil. Di kecil pun Anda bisa high beam, ya masih bisa. Jadi seberapapun lumennya Anda masih bisa high beam, dan high beamnya itu yang maksimum gede. Oke, masih bisa high beam juga, ya. Oke. Dan ini semua ada kabelnya, jadi tangan Anda tidak perlu terangkat, bisa lewat kabel yang didekatkan dengan shifter atau didekatkan dengan dekat dengan ibu jari Anda ya, sehingga Anda bisa menekannya juga mudah. Oke. Oke, beginilah ya. Jadi kalau Anda membutuhkan cahaya yang lebih jauh dan ekstra, bisa tekan high beamnya ya, yaitu ngep. Kalau tidak ya secara normal aja ya. Ini jelas-jelas cukup terang ya. Ini saya pakai low aja, luar biasa. Terangnya itu luar biasa. Sangat ideal bagi Anda yang suka endurance, outdoors sampai jauh malam. Raveman PR1000. Oke. Terima kasih. Istimewanya yaitu lampu ini mempunyai lensa dua lensa, dual. Ya. Dua lensa ini berfungsi untuk memberikan cahaya yang disebutnya high beam, low beam. Persis seperti mobil. Ketika mereka istilahnya itu ngedim ya. Jadi cahaya terus ngedim. Nah, ini ngedim. Ngedim itu supaya cahayanya itu jauh lebih ke depan, begitu. Bukan tambah menyebar ya, tapi lebih jauh ke depan. Coba bayangkan, apa gunanya bagi kita cyclist, terutama yang berjalan di kegelapan, ya.
Di tempat-tempat yang rutenya, apalagi rutenya IJJ dan Bentang Jawa itu menghindari jalanan umum, ya. Menghindari jalan umum artinya kita dilewatkan ke daerah-daerah. Ya, memang pertama itu memang untuk safety, ya, supaya kita mengurangi resiko kecelakaan. Tapi resikonya ya juga Anda berada di tempat-tempat yang gelap, karena kebanyakan daerah-daerah itu listrik tidak masuk. Ya, saya bukan mengatakan 100% listrik tidak masuk, ya, tapi berhubung itu adalah jalan-jalan bukan jalan protokol, ya, jadi jalan-jalan arteri yang kecil-kecil, sehingga penerangannya pun tidak sempurna. Makanya Anda butuh lampu-lampu seperti ini, ya. Dan Raveman ini dengan kekuatannya yang 1000 lumen sekecil ini, ya, kecil. Saya ingat Philip shaver saya juga sekecil ini yang saya gunakan untuk shaving itu. Nah, apa istimewanya? Ya, kalau soal 1000 lumen sih lumrah, ya, semua orang pasti tahu. Istimewanya yaitu dia punya dual lens, high beam, low beam. Oke, mau tahu high beam itu apa? Nah, ini high beam, ini maksimum high beam. Ya, saya juga sudah membuat b-roll yang nanti akan saya masukkan, ya, supaya Anda tahu. Jadi saya bawa ini di kegelapan, ya, supaya Anda bisa mengetahui karakter-karakter penyinaran dari ini, ya. Jadi high beam, low beam ini digunakan. Nah, ini low beam, ini high beam, ini low beam, ya. Oke, ya. Nah, ini high beam, dua-duanya nyala, memberikan terang menyorot ke depan, jauh sekali di saat Anda butuhkan. Kalau Anda tidak butuhkan, ya low beam saja, karena itu akan menerangi hanya di bawah, ya, nggak sampai ke atas, gitu. Oke. Nah, kegunaannya itu apa? Kegunaannya, untung saja saya mengikuti EJJ dan punya pengalaman 7 malam di mana saya harus menggunakan lampu depan sehingga saya bisa bercerita, ya. Kalau Anda berjalan di kota yang kanan kiri ada penerangan, mungkin lampu Anda tidak perlu sebesar 1000 lumen, tidak perlu, ya. Mungkin Anda bisa turunin ke sekitar 400 atau 200 lumen sudah cukup, ya. Jadi kalau misalnya Anda mempunyai 250 lumen, itu sudah cukup. Tapi ingat, kalau Anda punya unit 250 lumen, baterainya juga kecil. Jadi saran saya, Anda langsung beli saja yang 1000 lumen, karena ini akan bertahan lama dan Anda akan pakai selamanya, ya. 1000 lumen juga di dalamnya itu baterainya itu kapasitasnya lebih besar, sehingga bisa untuk berapa jam ini? Maksimum run high 1000 lumen 1,5 jam loh, dalam posisi dim on. Terang sekali 1,5 jam. Anda mau kemana, ya? Mau ke hutan yang paling gelap di kegelapan mana, ya? Kalau Anda tidak mau 1000 lumen, turunin ke 500 lumen, maka Anda bisa bertahan 2,5 jam. Ya. Sama dengan ini, misalnya 800 lumen 2 jam. Ya. Ini 2,5 jam di 500 lumen high beam. Ya. Terus
low beam-nya yaitu low beam itu di 250 lumen atau 150 lumen itu bisa sampai 10 jam. 10 jam ya, Anda bisa keesokan harinya matahari terbit ya. Ya, istimewanya yaitu bahwa ketika Anda masuk ke hutan, ya, saya kasih contoh hutannya itu adalah hutan seperti Gumitir, ya, hutan seperti Tanjakan Wonokitri, ya, ya mungkin daerah-daerah lain lah yang ketika saya melewati itu banyak ya di Tulungagung, ya, Pacitan, Bojonegoro, ya, juga di mana itu di Tanjakan dan turunan Bondowoso itu dari mana itu mana itu ya, setelah Banyuwangi Anda naik licin terus turun Bondowoso, ya, itu gelap, total gelap. Anda berada di kawasan hutan perkebunan dan lain-lain, ya. Nah, disitulah high beam dan low beam ini terpakai, ya. Anda menyalakan high beam ini untuk membantu Anda ketika Anda turunan, ya. Turunan kan cepat sekali nih kecepatannya, ya. Kecepatannya cepat sekali sehingga Anda butuh penerangan yang benar-benar bisa menembus sampai beberapa meter jauhnya, ya. Di sini dikatakan bahwa dia bisa sampai 140 meter jauhnya, 140 meter. Wow. Ya, jadi 140 meter itu Anda bisa terlihat. Oh, itu di situ ada pesepeda itu lagi. Nah, itu. Ya, bukan berarti 140 meter bahwa Anda bisa melihat 140 meter jauhnya. Nah, kalau di kegelapan ya tidak mungkin. Tapi orang yang 140 meter di depan Anda bisa melihat Anda, itu loh kebalikan. Ya, kebalikan. Ya. Anda disuruh lihat 140 meter kecil, tidak mungkin. Walaupun Anda sudah diterangi ini. Maksudnya orang yang di sana bisa lihat lampumu, begitu loh. Ya. Dan ini membuat kita waktu turunan kelok-kelok itu merasa wow, aman, nyaman, Saya bisa tahu, saya bisa kelihatan misalnya pohon apa ada tikungan ya, hairpin, yuten, sebagainya ini dengan high beam. Ya. Kalau turunan yang seperti di Bondowoso itu langsam lurus selama puluhan kilometer, tidak main-main. Ya, lurus. Bukan hanya lurus, tapi bahayanya itu juga banyak kerikil-kerikil dan gravel-gravel. Sehingga Anda harus mengandalkan pengereman yang jitu. Ya, Anda tidak perlu high beam, ya, tapi cukup yang low beam. Ya, sehingga Anda bisa bertahan lebih lama dan lampu ini juga enak buat mata Anda, artinya tidak terlalu. Nah, ini low beam yang paling kecil ya wattnya, ya. Nah, atau Anda bisa kombinasi. Nah, ini. Tapi sekali-sekali jangan mengandalkan ini ya, karena ini tidak cukup penerangan waktu Anda turun. Walaupun ini hemat baterai, ya tetap andalkan yang paling maksimum. Kenapa? Karena Anda sudah beli, ya Anda sudah beli yang lumen yang maksimum. Gunakan yang maksimum. Jangan takut baterainya habis, karena saat ini lampu-lampu ini sudah dilengkapi dengan apa ya istilahnya, charger yang cepat sekali. Ya, ini ada USB charging. Nah, oke, sehingga Anda dengan power bank bisa colokkan
Power banknya taruh di tas depan, misalnya di handlebar bag, colok aja sambil jalan, nggak usah khawatir, ya itu. Dan enaknya juga Raveman PR1000 ini dilengkapi dengan tombol, ya tombol, sehingga waktu Anda waktu Anda taruh ini di tengah, kan tidak mungkin Anda lepas dari handlebar terus klik, Anda bisa ya. Jadi ini ditaruh dekat dengan handlebar Anda, taruh aja sehingga Anda tidak perlu melepas, cukup dengan jari, ya. Nah, dim. Nah, dari sini. Ya. Jadi fitur-fitur yang ada di Raveman ini luar biasa. Raveman PR1000 ini, kalau saya tahu misalnya ada ini, ya sayang sekali ini barusan masuk. Jadi ini model baru, barusan masuk di pasaran, ya. Tapi bagi Anda yang akan melakukan event-event di tahun-tahun mendatang atau sebentar lagi ada event, tidak ada alasan Anda membeli lampu-lampu yang enggak ada juntrungannya, maksud saya, ya, yang entah lumennya bujuan kayak karena murah, berapa harganya, 150.000, aduh 150.000. Kalau kamu misalnya terjadi apa-apa kemudian lumennya itu berapa, mana bisa berjalan. Ini seperti teman-teman saya pas EJJ itu, mereka mendompleng semua di belakang. Ya, saya tanya, bukankah kamu punya? Iya, tapi saya punya. Lampunya sudah bentuknya gede tapi lumennya kecil. Sudah gitu buram lagi. Tuh, wis embo wis. Ya, jadi itu saja tentang Raveman dan keunggulannya, ya, high beam, low beam. Saya suka sekali dengan fitur itu, ya, fitur high beam, low beam, dan bisa juga berguna untuk mereka yang memakai MTB, ya. MTB kalau misalnya downhillan kan cepatnya, ya, itu high beamnya itu sangat berguna, ya, high beamnya. Kalau Anda merasa tidak perlu seterang itu, ya pakai aja yang low beam, ya. Jadi Anda fokus di jalan aspalnya itu, bisa fokus begitu, ya. Kalau dispersi cahayanya segini kan Anda nanti bingung kanan kirinya, ya. Ya. Dua lampu, satu lampu, high beam, low beam, dengan Raveman PR1000. Oke. Raveman PR1000, lampu masa kini, ya, lampu cycling masa kini. Sekian, terima kasih.